Presiden resmi mengubah status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Indonesia pun sempat mencatat rekor tinggi pasien COVID yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bangunan ini merupakan salah satu saksi bisu persebaran COVID-19 yang sempat masif di Indonesia. Masih lekat dalam ingatan masa di mana mobil ambulans kerap mengular panjang. Seluruh kamar di Wisma Atlet pun terisi penuh. Bahkan banyak pasien yang terpaksa ditangani di selasar rumah sakit. Tak sedikit pasien yang kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Tak sedikit pula petugas medis yang gugur dalam tugas. Hingga akhirnya badai duka yang sempat menerjang pun surut. PPKM dicabut, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet resmi ditutup. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pasien pertama adalah 2 wanita asal Depok, Jawa Barat yang terinfeksi COVID-19 usai mendatangi klub dansa dan berkontak erat dengan warga negara asing. Kemudian dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah di tanah air. Selanjutnya PSBB diterapkan di hampir seluruh daerah dan berganti nama menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan tingkatan level. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Selain mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan, pada masa ini masyarakat dilarang berkerumun serta beraktivitas di luar rumah. Selain itu, sekolah dan pusat perbelanjaan ditutup. Karyawan perkantoran non-esensial bekerja dari rumah. Selanjutnya, jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah membuat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19 per 23 Maret 2020. Puncaknya, saat varian Delta menyerang, seluruh fasilitas kesehatan di berbagai daerah kebanjiran pasien, termasuk RSDC Wisma Atlet. Ambulans datang silih berganti mengantarkan pasien dengan beragam gejala. Mereka mengantre demi mendapat penanganan cepat. Tak sedikit yang terpaksa dirawat di selasar rumah sakit. Para nakes pun terus berjibaku menangani para pasien yang tak henti-hentinya berdatangan. Tak sedikit pula nakes yang gugur dalam tugas. Sementara itu, tabung oksigen langka di pasaran. Banyak rumah sakit tak sanggup menampung pasien. Akhir Maret 2021, tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara difungsikan sebagai pemakaman khusus jenazah COVID-19. Ribuan jenazah dikebumikan di sini. Selain itu, kesulitan finansial di tengah pandemi kian menghimpit masyarakat. Aktivitas ekonomi terhambat, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Selain PPKM dan disiplin penerapan prokes, pemerintah kemudian menggencarkan tracing dan vaksinasi. Perlahan badai COVID-19 mereda. Jumlah kasus pun kian melandai.
30 Januari 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mencabut kebijakan PPKM. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Sementara itu, Wisma Atlet Kemayoran mencatat jumlah 0 pasien COVID-19. Lantas di penghujung 2022, Wisma Atlet ditutup. Kini hanya ada 1 tower yang disiagakan sebagai antisipasi lonjakan kasus. Sebagian besar nakes di Wisma Atlet pun purna tugas. Meskipun PPKM telah dicabut, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berbagai penyakit. Semoga tak ada lagi wabah yang datang. Masyarakat sehat, ekonomi pulih lebih cepat, bangsa Indonesia semakin kuat. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Bangunan ini merupakan salah satu saksi bisu persebaran COVID-19 yang sempat masif di Indonesia. Masih lekat dalam ingatan masa di mana mobil ambulans kerap mengular panjang. Seluruh kamar di Wisma Atlet pun terisi penuh